Nah waktu casting, Mas Hanu menyatakan oke nih, kepilih nih jadi yang mudanya gitu. Tapi ternyata materi casting itu diperlihatkan kembali ke produser ya Pak Manoj Punjabi. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Kalau itu mungkin karena ya balik lagi ya, Kang, karena aku senang ngulik, senang mempelajari. Reza nonton bareng sama penonton nggak waktu itu? Sempat nonton di gedung bioskop? Sempat. Dengar nggak orang kalau ketika kamu jadi ngomong Habib, orang ketawa? Iya. Nah, ya kan? begitu seorang Reza yang berbeda wajahnya dengan Pak Habibie, tapi bisa karakter itu orang melupakan lagi wajahnya Reza. Itu gimana aja? Prosesnya waktu itu kan casting ya kan, casting sama Mas Hanu. Oh, casting juga? Casting dulu. Ada beberapa orang juga yang dicalonkan? Ada yang sudah kontrak bahkan. Oh gitu. iya? Sudah ada pemain yang dikontrak. Jadi waktu itu aku ditawarinnya part yang mudanya aja. Jadi part yang mudanya tuh mungkin 30% dari film, habis itu pindah ke Semakin Dewasa dan sampai Ibu Ainun berpulang. Nah waktu casting, Mas Hanu menyatakan oke nih, kepilih nih jadi yang mudanya gitu. Tapi ternyata materi casting itu diperlihatkan kembali ke produser ya Pak Manoj Punjabi. Produsernya berpikir dua kali, ini kenapa nggak dia aja ya yang dari awal sampai ending. Nah akhirnya berubahlah keputusannya. Jadi saya ditawarkan untuk memainkan dari awal film sampai ending. Dan ketemu Pak Habibie, yang belajarnya langsung. Interview beliau, ngobrol panjang. Lumayan lama Kang, dari jam melakukan 6. pendekatan dengan Pak Habibie? Iya. Dan beliau dengan sangat terbuka dan sangat humble. Itu yang saya kagumi gitu. Maksudnya seseorang sebesar itu tapi punya kerendahan hati yang luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Banyak sekali. Maksudnya kayak nggak ada alasan untuk beliau tuh, ya kalau beliau mau, beliau pantas dan layak ya untuk memposisikan dirinya jauh lebih besar. Tapi enggak, dia terbuka. Karena aku merasa siapa aku juga gitu untuk mau diterima di rumah beliau, di ruang kerja beliau dan bisa ngobrol. Tapi ya itu terjadi dan itu menguntungkan untuk aku riset tentang karakternya. Jadi interview tuh 8 jam Kang. Sehari? Sehari. 8 jam bersama beliau. Aku ingat banget, nyampe makan malam, bisa pulang dari rumah beliau tuh jam 1:30. Dan mau beliau menerima, menemani. Terus. Dan kita bedah skrip itu lembar by lembar yang ada di dengan beliau. Yang ada yang beliau koreksi juga? Dikoreksi, terus ini nggak begitu. Terus yang bahasa Jerman juga, ini salah bahasanya, cara kamu ngomong juga salah, yang benar begini, jadi dicontohin dan segala macam. Jadi aku tuh record semua itu untuk sebelum syuting. Dan itu kalau bukan dia punya bakat dan punya knowledge, belum tentu. Saya juga pernah main film, tapi mungkin, atau siapapun gitu, mungkin nggak gampang loh itu. Untuk acting itu nggak gampang, saya yakin nggak gampang. Itu terus Reza dengan kesabaran, berapa bulan riset itu? 1 minggu Kang, karena aku terakhir di callingnya, castingnya. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Dengan Pak Habibie 1 minggu? Enggak, dengan Pak Habibie 2 hari. Saya pikir waktu 3 bulan bergaul dulu gitu. Idealnya begitu, tapi waktu itu karena aku last minute banget, cast yang jadi mudanya itu terpaksa udah harus ada schedule lain. Iya. Jadi baru di Karena kan kalau baca-baca film-film Hollywood misalnya, mereka untuk memerankan ini, dia butuh 6 bulan untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Lalu mempelajari kehidupannya, gitu deh, lingkungannya gitu. 6 bulan tuh buat riset aja ya. Untuk adaptasi kan itu kan. Gitu loh. Terus tantangannya kayak apa? Bisa itu Reza tuh betul-betul ya, kita nggak usah bahas lah. Toh orang nonton, berjuta-juta orang nonton, dan itu film berhasil dan aktornya berhasil. Itu sesuatu yang bukan tanpa cacat. Mungkin tidak ada yang sempurna, akan tetapi itu betul-betul dapat gitu. Itu dengan 2 hari dengan Pak Habibie, 2 hari Reza bisa memainkan seperti itu. Ya gitu deh. Dasar. Gitu. Terus apa yang tingkat kesulitannya pasti ada. Tingkat kesulitannya sebenarnya teratasi karena reason yang pertama aku cari adalah kenapa Pak Habibie ngomongnya gitu. Kenapa Pak Habibie pola berjalannya begitu. Dan beliau menjelaskan saya itu punya masalah tulang belakang. Suka agak miring-miring gitu ya? Langkah kaki saya pendek karena saya kecil. Lalu kepala saya itu kenapa agak, mungkin posisinya itu karena postur tulang belakang saya tidak sempurna. Itu berapa lama gestur? Iya selama syuting kan? Nggak, bukan waktu adegan yang Jerman tuh ya, walaupun mungkin saya lihat syutingnya di sini juga ya, ada apartemen apa? Part di sini. Apa itu istiqomah lah.
konsisten lah gitu loh. Ya. Itu kan gak gampang. Kadang-kadang ada orang misalnya gini-ginian biasanya lupa gitu. Gitu. Ya, lepas karakternya. Ya tetap dibawa aja ngingetin diri sendiri terus kan. Karena aku tuh biasanya kalau ada skrip di saat itu tuh catatannya banyak banget. Terus gini, abis syuting kan break, besok tidur malam. Itu nggak main ke tempat lain? Nggak. Bisa terganggu ya? Nggak bisa terganggu. Jadi bener-bener udah deh selesai syuting pulang ke rumah. Misalnya hangout ke kafe udah nggak ada. Nggak ada. Pasti keganggu. Jadi betul-betul tidur pun, bangunnya pun dipelajari seperti bagaimana Habibie layaknya itu. Itu salah satu skrip yang aku baru realize. Salah satu skrip mungkin yang aku bawa sampai tidur. Jadi begitu udah tahu kan biasanya kita dapat callingan nih, scene besok misalnya ada 4 scene. Nah itu sebelum aku benar-benar tidur, aku refresh lagi. Reza film berapa sih seluruhnya sampai hari ini? Mungkin 100? Enggak, 50-an. Ini yang tersulit? Salah satu yang tersulit. Yang tersulit, Habibie yang tersulit. Salah satu yang tersulit. Ya. Terpuas? Enggak ya kayaknya. Belum puas? Belum. Masih ada pencapaian lain? Masih ingin ada cek. Termahal pasti? Enggak, Kang. Aduh, berat banget jawab itu langsung. Enggak. Enggak tahu maksudnya. Enggak, karena kalau kita bikin untuk bayar Reza Rahadian untuk di film itu, mungkin kita bisa bikin berapa sinetron, berapa episode gitu. Wah, bukan main. Tapi oke, menurut saya sih ada harga ada barang kalau orang Minangkabau bilang ya kan. Ada harga ada barang, artinya worth it lah untuk mendapatkan ini. Tapi kita tidak membahas persoal ekonomi, karena itu ekonomi saya lihat kalau Reza dibayar mahal oleh orang itu hanya sebuah akibat. Oke. Dulu saya Bagito pernah dibayar mahal. Itu akibat dari sebuah reputasi, prestasi, ya kan, dan karya-karya kita gitu. Nah, sekarang apa faktor yang bisa membuat Reza itu menerima atau menolak tawaran? Oke, pertama jelas banget karena aku menjalani itu tanpa menyebutkan PH-nya. Ada sebuah production yang menawarkan sebuah skenario yang sangat buat aku jatuh cinta sama skenarionya, tapi tidak ada honornya. Karena itu film indie. Dan itu aku kerjakan. Tidak ada honornya dalam arti pernah dan tidak sekali ya, Bang Ming. Jadi tidak ada honor dalam tidak seperti biasa profesional dibayar. Terus kita cuma punya budget segini dan itu kita tahu ini mungkin bingung kita ngomongnya tapi ini harus Reza yang mainin. Kita pingin kamu yang main. Pas aku baca aku jatuh cinta sama skripnya. Itu idealisme. Itu idealisme sih. Dan begitu mereka bilang kita hanya akan rilis di festival, karena kita juga nggak punya budget untuk bikin kopi, tayang di bioskop dan lain-lain. Udah, aku meremkan karena aku udah suka sama skripnya. Gitu ya. Yuk syuting aja yuk. Gitu. Jadi balik lagi sih tergantung skenario, karakter, proyeknya seperti apa. Gitu. Sobat Bang Miing, Reza Rahadian seorang aktor yang tidak hanya berpikir soal bisnis atau ekonomi. Dia adalah seorang seniman yang dimana di situ juga ada nilai-nilai, ada gagasan-gagasan idealisme yang harus sampai kepada publik sebagai aktor, sebagai pemeran, karena mungkin peran ini kalau nggak diambil juga sayang, karena ini bagus banget gitu betul, ya. Masih ada gagasan-gagasan itu. Dan selalu membuahkan hasil yang menarik sih Kang ternyata. Terus kalau misalnya dibayar mahal pun, kalau kira-kira kasih kisi-kisi, yang kira-kira Reza nggak mau mainin tuh kayak apa? Sejauh ini sih hampir nggak ada, karena sebagai aktor tuh tubuhnya dalam tanda kutip itu kan dia harus selalu telanjang. Dia harus siap dipakaikan atribut apapun. Persis. Jadi kalau ditanya yang nggak mau, nggak ada sebenarnya. Karena I'm very open to any kind. Soalnya selama ini kalau lihat film Indonesia, produser, saudara, wah ini yang cocok sih ini gitu loh. Jadi apakah dia memang kan harusnya kan actor play kali ya. Jadi si aktor itu memang bermain dengan peran apapun dia harus sanggup. Bukan wah ini karakter ini nggak cocok jadi disamakan dengan personality orang. Personality aslinya. Betul. Gitu. Karena mungkin yang dia project selama dia bermain film adalah personality aslinya. Betul. Jadi nggak, ya susah juga untuk orang nggak memikirkan oh udah kayaknya cocok itu dia aja deh karena deket banget. Gitu. Tidak jarang loh ya kita nonton pemain di film apa saja kita tahu itu dia gitu loh. Misalnya kalau film dokumentasi atau dokumenter sebut saja mungkin yang paling pas di film G30 SPK itu pemeran Ahmad Yani karena bukan orang terkenal. Orang lain orang nggak tahu itu persis banget gitu. Ketika misalnya jadi Pak Harto itu Pak Amoroso Katamsi, orang tahu itu orang terkenal. Lalu jadi Bung Karno Umar Khayyam, itu orang terkenal gitu. Berbeda dengan orang tidak terkenal tapi memerankan yang begitu pas. Nah, tapi Reza orang terkenal memainkan peran apa saja itu bisa pas. Amin. Ini kuncinya tuh gimana aja? Kerja jadi aktor tuh
seni kejujurannya tuh diuji ya Kang. Seni kejujuran. Oke. Menurutku modal utamanya adalah jujur kali ya. Jujur sama karakternya, tidak judgmental. Jadi tidak ngejudge karakter yang dia baca. Oh, kok gini. Gua nggak suka jadi ini gitu. Gua nggak mau jadi dia. Dia karakternya misalnya negatif dalam film ini. Nggak deh gitu. Ya nggak bisa gitu sih. Reza siap dengan risiko. Kalau misalnya menjadi antagonis, yang menjadi penjahat, yang menjijikan. Tahulah. Suatu saat ada senario film tentang politik masa kini, misalnya gitu kan, yang saya bilang tadi. Kendati pun orang sudah tidak bisa membedakan yang terkenal dengan tercemar. Nah, yang jadi orang kira-kira tercemar lah, yang sering di televisi tapi nyinyir tercemar gitu. Siap-siap aja kan. Oh, itu namanya aktor kan. Siap-siap aja karena aku juga ngambil peran antagonis waktu itu. Ada satu peran setelah film Habibie Ainun, saking susahnya aku melepas karakter itu, aku mengambil satu peran yang sangat ekstrim. Filmnya tidak tayang di Indonesia di bioskop, tapi tayang di festival, dan agak kontroversial film itu. Sengaja aku ambil supaya aku bisa melepas karakter yang sebelumnya dengan karakter ini. Tapi ya balik lagi sih, masyarakat juga perlu tahu bahwa apapun yang mereka lihat di film bukan realitas, itu adalah refleksi dari realitas. Jadi tidak bisa juga dianggap bahwa kok begitu, kok begini. Sekarang kan ini kan eranya era revolusi digital, open sky, bahwa tidak mustahil, bukan tidak mustahil, memang orang dunia pun menonton filmnya Reza, orang luar negeri pun, bukan hanya ASEAN kan dunia. Ada nggak sih pencapaian yang ingin lakukan, misalnya go internasional, main di Hollywood dan sebagainya, seperti kan sekarang Action tuh ada Iko Uwais juga main, Joe Taslim, Reza sebagai aktor. Pasti kalau keinginan kayak gitu ada lah, Kang. Pasti ada ya. Saya ngeliat mungkin kalau Keanu Reeves lagi sakit, mungkin kayaknya Reza banyak ya. Kalau saya lihat ya, sebagai penonton, memerankan film-film yang dimainin sama Keanu Reeves itu kayaknya pas deh tuh. Ya pasti ada keinginan ke sana. Cuma balik lagi sih, sebagai aktor, untuk terus tiba-tiba misalnya pergi ke sana, ketemu agent dan lain-lain, itu prosesnya panjang. Dan saya sepertinya belum siap untuk meninggalkan semua yang ada di Indonesia yang udah dibangun bertahun-tahun. Tapi kalau opportunity itu adanya datang di Indonesia, saya akan dengan senang hati melalui proses castingnya dan lain-lain. Jadi natural ya? Natural. Artinya, Sobat Bang Miing, Reza Rahadian dia akan mengikuti alur. Dia mensyukuri dan merawat apa yang sudah membesarkannya di negeri kita. Dalam hal ini membangun perfilman nasional. Tapi kalaupun ada tawaran, ada akses yang memungkinkan ke sana, karena nggak bisa dikejar juga sih. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Ya, benar. Betul. Aku juga sempat mikir gitu, waktu itu sudah sempat sampai berencana, oke kita ketemu agent, kita cari, kita apa, terus aku harus spend waktu di sana sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, terus ngebayang kayak I have my family, saya punya adik, saya punya ibu, dan saya harus bekerja juga di Indonesia gitu. Aduh, kayaknya saya belum siap deh untuk meninggalkan semua itu. Gitu ya? Saya bangun yang terbaik di Indonesia. Kalau opportunity itu datang, saya dapat kesempatan karena mereka mengenal saya di Indonesia misalnya, saya akan lakukan yang terbaik. Gitu aja sih. Kan saya nih, Reza masih pantas lah manggil saya Om Miing lah. Karena umur saya kan jauh banget sama Reza. Orang juga tahu. Kok tiba-tiba mau sih ngobrol sama saya ini? Yang aki-aki misalnya gitu. Saya nggak tahu. Pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan. Iya. Bang Miing nggak tahu ya. Mungkin kayak misalnya ini kan kita di rumah Bu Christine gitu ya. Saya tuh saya gini, mama saya selalu mengajarkan bahwa sebagai anak muda jangan pernah terucap dari mulut kamu bahwa udahlah ini saatnya yang muda-muda tampil. Karena saya banyak belajar faktanya sama yang lebih tua. Jadi saya kalau ketemu sama yang lebih tua, ya I would put a lot of respect. Karena saya tahu pengalaman mereka adalah sesuatu yang saya bisa pelajari gitu. Dan saya senang ketemu dan berdiskusi dan ngobrol sama yang memang jauh lebih tua sih. Itu nature. Nggak tahu kenapa. Tapi ya gitu sih, Kang. Untuk bisa mencapai masa depan, jangan lupa masa lalu. Iya, gitu. Yang mereka pengalaman hidupnya kayak kami ini, Bu Christine. Reza ngomong-ngomong aslinya orang mana sih? Saya ada campuran Iran. Ayah saya Iran, pure Iran. Saya berpikir ada Indo-Indonya nih. Ya, ada Irannya. Ibu saya Timor. Timor, orang Rote. Rote, Indonesia Timur ya, NTT ya. Dan Jawa Timur. Ayah Jawa Timur. Kakek. Kakek. Jawa Timur. Dari mama. Ya Indonesia lah. Indonesia. Ya. Maksudnya Jawa dengan Timor lah. Tapi masih kombinasi yang jarang kan sebenarnya. Kombinasi yang jarang. Biasanya kalau nggak misalnya Cina sama Jawa atau Arab sama Jawa. Gitu. Jadi ini Timor tapi ada Irannya. Arabnya juga Iran. Iya. Masya Allah. SD di mana?
SD di IMKA pernah di daerah Prambanan tuh di dekat Tugu Proklamasi. Oke, ya. Di situ SD-nya, terus SMP-nya di Balikpapan karena mama kerja di minyak. Jadi berangkat ke Balikpapan, SMA-nya balik lagi ke Jakarta. Oh, SMP Jakarta. Jadi sempat pindah-pindah ke tempat lain. Hidupnya memang dari dulu selalu nomaden karena mama tuh kerjanya berpindah-pindah. Teman-teman SD, SMP, SMA ketika ketemu mungkin satu saat reuni gitu. Pernah nggak ada yang menyangka bahwa Reza akan jadi seperti ini? Enggak sih rasanya karena saya sampai sekarang punya grup SD. Oh iya? Iya, ada Nggak, grup. kalau saya dulu kan, kalau saya tanya ke teman-teman SMP, nggak aneh karena tidak ada panggung di SMP tanpa saya di atas panggung. Saya manggung dari kelas 5 SD misalnya. Jadi teman SD tahu, oh panggilnya si Dedi, si Meing itu, yang nggak aneh lah. Dulu juga waktu SD begini gitu. Iya. Kalau waktu SD nggak ada kan. Sekarang saya orangnya lumayan tertutup dulu. Iya, kayak teman-teman saya, anak-anak ada teman mungkin yang ditangkap karena dia preman nyolong motor. Oh, nggak nyangka. Pinsel teman-teman juga habis dulu. Gitu kan, apa namanya? Jadi proses awal menentukan hasil akhir. Kalau saya nggak ada sih. Iya. Ja, di ujung-ujung ini saya kira saya mau tanya nih, pencapaian yang belum masih ingin dicapai apa? Tadi kan Reza saya tanya, Habibie film yang terpuaskan? Belum. Ingin film seperti apa? Mungkin kedepannya lebih ingin berproses dan belajar untuk menyutradarai sebuah film ini. Itu karena aku suka proses penyutradaraan, jadi kayaknya mau mudah-mudahan ke depan semua gagasan kita bisa tuangkan melalui itu, dimainkan oleh dengan yang pas atau misalnya dimainkan sendiri lalu menyutradarai sendiri gitu ya. Gitu. Jadi mungkin sutradara kali. Udah mulai menulis? Menulis belum, tapi mendevelop ide udah dan meng-hire penulis profesional. Tapi janganlah main dulu lah. Main dulu. Lah. Saya usia kan belum 40 loh, gila. 40 kan lagi matang-matangnya aktor. Kalau boleh jujur sekarang kalau bicara aktor, misalnya kita bukan kehilangan, masih ada kan. Deddy Mizwar, ada El Manik kita masih punya mungkin. Ada Slamet Raharjo, ya. Ada Reza Hetapi. Ya. Walaupun mungkin iklim perfilman itu saat ini tidak mendukung mereka untuk muncul kembali gitu kan. Tapi tetap kan dikenang oleh orang beraktor. Nah, sekarang kita punya Reza Rahadian. Saya untuk bisa menyelesaikan 5 jari aja agak susah nih. Gitu. Mungkin kalau saya lihat ada yang bagus, ada Oka Antara saya pernah lihat. Oka Antara. Bagus itu. Dan yang lain-lainnya. Akan tetapi maksud saya ini masih berikan dulu kesempatan karena nggak gampang loh melahirkan aktor, melahirkan bintang. Bisa setiap episode sinetron orang bintang. Orang cuma jadi selegram aja jadi bintang kok sekarang. Gitu. Jadi semua karena medianya terbuka, semua orang bisa menjadi bintang. Nah, tetapi tidak semua orang bisa menjadi aktor, menurut saya gitu. Nah, ini kira-kira Reza udah punya hitungan nggak bahwa saya harus berhenti main film lalu menyutradarai itu di usia keberapa? Nah, itu nggak ada karena saya masih pengen main sampai usia berapapun ya, Kang. Main tuh enak ya? Iya. Jiwa ya. Saya kadang-kadang karena mungkin bakatnya ngomong, kalau nggak ngomong tuh sakit gimana gitu, iya kan? Makanya itu dia. Kalau dulu kan ngelawak dibayar, sekarang nggak dibayar juga ngelawak aja. Iya, benar. Untung saya waktu di DPR nggak ngelawak loh. Saya serius loh. Saya serius banget loh. Kalau di DPR ngundang pelawak-pelawak ya. Jadi yang melawak biarlah para politisi aja. Ya, lebih lucu mungkin kadang-kadang. Iya. Ja, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya Reza sehat. Amin. Dan satu hal saya kira kita tetap berjuang dan berdoa agar film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Dan orang Indonesia menonton film Indonesia. Karena begitu banyak pemain yang bagus dan begitu banyak film Indonesia yang bagus. Cuman orang selalu terbius dengan karena ini film Hollywood dianggapnya bagus. Yang Nora juga banyak. Ya kan banyak yang Nora yang tidak sekelas misalnya taruhlah aktor-aktor kalau film hiburan banyak kayak James Bond misalnya atau misalnya Rambo itu kan film-film hiburan, film-film bohong bener gitu. Nah, saya kira film-film yang bernilai yang Reza mainkan, film-film yang betul-betul memberikan nilai bagi masyarakat karena film itu kan strategis untuk merubah persepsi publik ya. Betul. Gitu. Dia bisa merubah itu. Sayang industri film kita tidak didukung oleh regulasi yang memungkinkan industri itu menjadi hebat di Indonesia. Kita nanti ngomong bagian lainnya dengan Reza Rahadian. Terima kasih banyak Reza. Terima kasih. Saya bahagia banget ketemu orang keren. Gila. Besok saya mau cari obat kumis. Sampai ketemu.